Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bareng saya Hanis Wibowo di channel Teknisi Digital. Dan di depan kalian ada amplifier yang pernah saya rakit di hari-hari sebelumnya, dan videonya udah saya upload di channel Teknisi Digital. Kalau misalnya teman-teman pengen nonton video cara merakitnya step by step, bisa coba lihat di atas ya. Di atas video ini biasanya ada, nanti saya kasih iklan atau rekomendasi video yang kalian bisa tonton. Aduh, ini apa sih? Ini ada V yang lagi mau nangkepin laron kecil-kecil nih di atas lighting saya, teman-teman. Teman-teman, yang mau saya kasih tahu ke kalian di video kali ini adalah kekurangan yang akan atau kekurangan yang dapat ditemukan dari rakitan amplifier seperti ini. Di mana kekurangannya? Tonton terus video ini sampai habis. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan membagikan video ini ke teman-teman kalian. Langsung aja ya, kekurangannya adalah ada suara kemersek. Ada suara kemersek, dan dari mana suara itu keluar? Suara kemersek itu keluar dari sini, teman-teman. Dari jack audio seperti ini. Jack audio seperti ini akan mengurangi kualitas audio kita apabila kualitas jacknya tuh nggak bagus atau kualitas kabelnya nggak bagus. Kita kan biasanya paling sering itu nyetel musik pakai handphone ya, apalagi di zaman sekarang. Jack seperti ini, jack audio seperti ini pasti kita butuhkan kalau misalnya kita mau setel musik. Kalau zaman sekarang sih kita jarang setel musik pakai DVD player atau pakai player-player yang lain, apalagi pakai tape deck ya. Itu bahkan hampir nggak pernah kayaknya sekarang ya. Jadi kebiasaan kita sekarang menggunakan jack audio seperti ini. Ini saya beli jack audio yang harganya lebih mahal daripada jack audio yang satu lagi yang ditawarkan sama saya waktu saya beli. Akhirnya saya beli jack audio yang seperti ini. Tapi begitu saya pakai untuk setel musik dari HP, saya ngedapetin ada suara kemersek gitu. Saya pikir karena saya nggak menggunakan fan atau heatsinknya atau transistor penguat akhirnya terlalu panas untuk setel musik. Ternyata enggak, teman-teman. Ternyata waktu saya ganti jack audionya atau saya cabut terus saya pasang lagi di handphone, suara kemerseknya hilang. Dan gimana cara menanggulangi atau cara mengurangi suara kemersek itu? Yang pertama adalah mengganti kabelnya dengan kabel kualitas yang lebih bagus daripada ini. Terus kalau misalnya mau lebih bagus lagi, kita bisa pakai Bluetooth ya. Jadi inputnya kita bisa pakai Bluetooth. Kalau kualitas suaranya saya nggak tahu kualitas suaranya tuh lebih baik atau enggak. Kalau misalnya pakai Bluetooth, lebih baik pakai Bluetooth atau pakai jack audio seperti ini. Nanti reviewnya saya bakal tunjukin ke kalian. Kalau misalnya saya udah beli, saya udah pasang Bluetoothnya di amplifier ini. Karena Bluetoothnya lagi OTW, teman-teman. Kebetulan lagi lebaran jadi ya agak lama sampainya. Itulah kekurangannya ya. Kalau kekurangan pakai Bluetooth ya biasanya sih putus-putus suaranya gitu, terus ada delay. Dua itu sih. Kalau pakai kabel ya ada suara kemersek gitu aja. Sebetulnya kalau pakai kabel itu lebih bisa dikondisikan, karena kita hanya ditugaskan untuk mencari kabel yang kualitasnya lebih bagus, itu akan bisa merubah kualitas audio kita, kualitas audio yang dihasilkan sama amplifier ini. Kalau misalnya Bluetooth kita beli terus kita pasang, terus waktu kita putar musik suaranya putus-putus, kita agak susah kalau misalnya mau cari Bluetooth yang lebih bagus, karena ya Bluetooth ya teman-teman. Bluetooth ya Bluetooth, dia kan soal signal gitu. Kalau misalnya signalnya nggak bagus, nah gimana caranya kita mau ngebagusin? Sedangkan Bluetooth itu dia digital, bukan analog. Kalau analog seperti sinyal FM misalnya, kita bisa
bagusin, jangankan sinyal FM ya, sinyal handphone aja yang GSM aja, itu suaranya aja masih putus-putus kadang-kadang kalau sinyalnya nggak bagus. Tergantung lokasi di mana kita menggunakan signal itu, teman-teman. Jadi yang bagus yang mana, pakai wireless? Nggak tahu teknologi wireless sudah ada apa belum sekarang ya, atau saya belum tahu kali ya. Mungkin udah ada kali ya. Input wireless kayaknya sih udah ada. Input Bluetooth aja deh, wireless nggak kita bahas sekarang, kita bahas input Bluetooth aja. Input Bluetooth sama input kabel bagus yang mana gitu. Relatif, kalau saya sih lebih milih input kabel. Ya meskipun agak repot karena kita harus dekat sama perangkat atau sama player kita untuk mengoperasikan amplifier. Kalau Bluetooth kan bisa kita operasikan dari jarak kurang lebih 10 meter jaraknya, jarak maksimalnya. Jadi lebih mobile kalau pakai Bluetooth. Tapi kekurangannya biasanya Bluetooth yaitu putus-putus. Tapi di kesempatan nanti waktu Bluetooth saya udah datang, saya mau pasang, saya mau tunjukin hasilnya sama kalian. Terus di samping saya ngobrolin kekurangan dari amplifier ini yang diakibatkan oleh kabel jack audionya yang kurang bagus kualitasnya, kita juga bakal bahas yang lain deh. Saya mau tunjukin ke kalian ciri-ciri dari amplifier yang saya rakit ini. Teman-teman kalau misalnya setel musiknya pelan aja gitu, bisa terdengar di radius yang sangat dekat, misalnya antara 1 meter atau 2 meter, dan setel musiknya pelan banget volumenya. Nanti kalian nggak akan ngedapatin di heatsink ini panas, heatsinknya tetap dingin. Tapi kalau misalnya volumenya kita besarin full, bass dan treble-nya kita besarin, dalam waktu kurang lebih 20-30 menit itu heatsinknya terasa panas banget, teman-teman. Dan kadang-kadang kualitas suaranya akan berkurang kalau misalnya panasnya muncul berlebih. Tapi selama saya setel amplifier ini lebih dari 4 jam sehari, nggak berkurang kualitasnya, kecuali berkurang karena kabel audionya yang kurang bagus. Ya meskipun kadang-kadang trafo CT ini yang 5 ampere panas juga, heatsinknya panas juga. Kemudian waktu ada bass yang besar, lampu LED di sini, di power supply ini terlihat flicker, tapi itu masih nggak ngurangi kualitas suara yang dihasilkan, atau berkurangnya tuh nggak terlalu signifikan. Bisa jadi cuma muncul suara sedikit kemeresek aja, itu pun masih tetap gara-gara jack audionya. Nah teman-teman, kalau misalnya setel musik itu, kalau kita punya input audio yang bagus, perangkat audio yang bagus, itu juga akan signifikan untuk mempengaruhi kualitas audio yang dihasilkan oleh amplifier ini. Misalnya saya muter musik pakai handphone Infinix, misalnya Infinix yang Infinix Hot 9 Pro apa ya? Infinix Hot 9. Itu ada fasilitas untuk audionya yang bisa disetting untuk musik, untuk movie, atau untuk flat. Dan kalau misalnya kita bandingkan dengan Advan S4A seperti ini, kualitas suaranya jauh beda, teman-teman. Kalau misalnya pakai yang Infinix yang saya sebutin tadi, kualitas suaranya itu lebih ler. Dan saya udah tes audio amplifier saya ini, waktu saya putar maksimal, saya dengerin di jarak sekitar 2-3 meter, itu suara lernya tuh lebih enak gitu terasa. Bahkan suaranya lebih enak kalau misalnya kita denger dari jarak antara 2-3 meter gitu. Itu suaranya tuh terasa enak banget gitu.
Tapi kalau misalnya pakai ini, pakai Advan yang seperti ini, Advan S4A, kualitas suaranya kurang bagus teman-teman. Suara ler sama cheese-nya tuh jadi flat suaranya. Tapi kalau pakai Infinix, suaranya jadi suara bener-bener suara musik. Dan kalau untuk membedakan suara audio itu kan biasanya kalau di Indonesia itu lebih sering untuk pengetesannya menggunakan lagu dangdut, lagu asli dari Indonesia. Karena memang benar sih, waktu kita cek menggunakan lagu-lagu yang bukan dangdut itu nggak kelihatan perbedaan signifikannya. Tapi begitu kita cek pakai lagu dangdut memang beda gitu hasilnya. Terus lama-lama juga jadi suka musik dangdut gitu ya. Ngapain malu ya? Suka musik dalam negeri kok ya. Nah gitu deh teman-teman. Terus apa lagi ya? Ya meskipun gini ya. Meskipun suara ler sama cheese saya hanya menggunakan speaker seperti ini. Speaker Indextron. Satu unit maksudnya. Sama speaker Sharp yang di bawah amplifier ini. Itu pun suaranya masih bagus. Apalagi kita pakai planar. Bisa jadi lebih bagus lagi karena ini wattnya kan 120 watt. 120 watt 120 watt mono teman-teman ya. 120 watt mono. Jadi kalau dua ya, kalau kita tambahkan ya jadi sekitar 240 watt lah. Lumayan kalau misal kita puter musik pakai speaker 12 in sama 15 in tuh masih ngangkat. Cuman ya cukup untuk miniatur aja. Tapi kalau untuk balap ya nggak bisa. Untuk sound balap nggak bisa jelas. Powernya kurang gede dong. Amplifiernya aja cuman 2 set. Terus satu set maksudnya. Satu set L dan satu set R. Terus trafonya pun pakai 5 ampere. Dan kualitas trafonya pun kualitas standar yang nggak ternama. Terus ini speaker protektornya pun yang 5 ampere. Dan ini yang paling efisien. Efisien murah maksudnya. Terus yang beda di sini nih, yang kualitasnya lebih daripada yang lain tuh ini teman-teman. Tone controlnya ini bagus. Ya meskipun potensionya tuh cuman 250k, tapi ini buat saya bagus lah, cocok. Terus yang bikin karakter suaranya tuh beda, ler sama cheese-nya tuh ya ini loh, Sunken-nya teman-teman. Sunken satu set 2 SC2322 sama 2 SA 1216. 2 SA 1216. Cukup lah kalau misalnya kita pakai untuk kamar, untuk bengkel, untuk ruang tamu, untuk dapur. Kalau misalnya masih tetap pengen ngedengerin musik waktu beraktivitas, cukup banget. Gitu aja lah ya teman-teman kali ini. Video kali ini saya akan nunjukin kekurangan dari perakitan amplifier seperti ini. Dan ternyata kekurangannya adalah apabila kita menggunakan jack audio yang kualitasnya kurang bagus, maka hasil yang kita dapatkan pun kurang bagus juga. Dan yang kedua, kalau misalnya musik player kita kurang bagus kualitasnya, itu hasil audionya juga kurang bagus juga. Dan ingat teman-teman, sebuah audio yang bagus itu juga didukung sama hardware dan software yang bagus juga. Itu nggak bisa dipisahkan ya. Sama kayak badan sama otaknya, sama kayak badan manusia sama otaknya, sama kayak kepala manusia sama otaknya gitu ya. Itu nggak bisa dipisahkan. Teman-teman, sampai di sini dulu aja perjumpaan kita kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan kali ini bermanfaat buat kalian. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan membagikan video ini ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and bye-bye.